Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian semua. Berjumpa lagi dengan saya, Martin. Dan kita akan kembali membahas satu perikop dari firman Tuhan yang saya rasa cukup menarik. Dan saya juga yakin pasti bahwa dari kalian semua pernah mendengar dan bahkan pernah mempelajari bagian dari perikop yang akan kita sama-sama bahas hari ini. Sebelumnya kita mulai dulu dengan doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu hidup dan kami percaya Engkau yang akan membukakan firman-Mu untuk bagi kami semua yang mendengar, buat saya pribadi dan juga untuk semua yang mendengar, supaya firman-Mu boleh benar-benar memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan boleh mengajarkan untuk yang perlu diajarkan, untuk hati yang perlu diajarkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami butuh Engkau Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya awalnya ingin mengajak saudara-saudara untuk boleh membuka imajinasi kita semua dari perikop yang kita bawa, yang akan saya bawa hari ini. Sebagai kenangan dulu waktu saya sebenarnya sempat ikut tes di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB itu puluhan tahun yang lalu. Saat itu saya memang dapat satu pertanyaan di mana saya harus membuat imajinasi bagaimana menggambarkan pasar malam lewat mata seekor lalat. Itu sangat-sangat sulit sekali. Namun saya tidak akan memberikan pertanyaan atau tugas seperti yang dulu, tapi mari kita buka sama-sama dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yesus mencucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat kesal, sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini kalau sewaktu saya pertama kali membaca perikop ini, dalam pikiran saya itu terdapat beberapa scene demi scene atau peristiwa demi peristiwa, di mana di ayat 12 lalu Yesus masuk ke bait Allah, kemudian di ayat 14 maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan di ayat 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan diakhiri dengan ayat ke-17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Namun beberapa kali saya membaca perikop ini, lama-kelamaan muncul beberapa peristiwa-peristiwa yang lebih nyata lagi dalam pikiran saya, yaitu Yesus bertemu dengan banyak orang saat itu ya. Yang pertama mungkin Yesus bertemu dengan pastinya hiruk pikuk di sana, di dalam bait Allah itu pastinya
entah berapa orang yang ada di sana, namun pastinya di depan bait Allah itu saat itu pastinya hiruk pikuk. Namun yang muncul dalam perikop-perikop yang tertulis di sini adalah orang-orang yang berjual beli, di mana ada orang-orang yang penukar uang, ada juga para pedagang merpati, dan juga ada juga orang-orang buta, orang-orang timpang, juga ada juga imam-imam kepala dan ahli Taurat, ada anak-anak juga di sana. Jadi dari pemaparan di perikop ini, saya bisa memastikan dan saya boleh mengambil satu gambaran di mana banyak kejadian, banyak yang terjadi saat itu, di saat yang sama, di saat Yesus hadir di bait Allah. Yang pertama itu adalah kepada penukar uang dan para pedagang merpati, di mana Yesus benar-benar merasa bahwa orang-orang ini melakukan satu eksploitasi terhadap fungsi utama dari bait Allah, yaitu sebagai rumah doa. Dan Yesus itu sangat-sangat tidak punya satu tidak mau menjadi kompromi dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Maka dari itu Yesus sangat-sangat marah dan mengusir semua orang dari bait Allah. Kemudian selanjutnya kita melihat bahwa di ayat 14 ada orang-orang buta dan orang-orang timpang yang datang kepada Yesus. Dan saat terjadi kekacauan di mana Yesus mulai marah dan Yesus mulai membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, di sana kita melihat bahwa mukjizat juga dinyatakan di sana, bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang timpang tersebut. Dan yang ketiga kita melihat ada juga imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang setelah melihat mukjizat-mukjizat terjadi oleh Yesus, kemudian mereka mendengar ada anak-anak yang bersuruh-suruh dalam bait Allah kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud. Namun yang terjadi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bukan menjadi senang atau berbahagia, namun mereka menjadi jengkel. Mereka sangat jengkel bahkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa hati orang-orang seperti apa yang benar-benar dilayakkan oleh Yesus. Dari pemaparan orang-orang yang muncul di dalam bait Allah ini, saya mengajak kita semua untuk kembali ke kenyataan pada zaman ini, di mana kita semua yang setiap minggu bergereja atau berjemaat di gereja kita masing-masing, kita di sana akan selalu menemukan orang-orang beragam orang dengan sifat, dengan karakternya, dengan mungkin status sosialnya, dengan kondisi secara fisik, secara mental, yang mungkin perikop dari hari ini bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan dalam hati kita masing-masing, bahwa Yesus benar-benar untuk semua orang. Dan saat ini juga saya di belakang saya sengaja menaruh satu kursi kosong. Saya ingin mengajak kita semua untuk juga mengingat bahwa di gereja tempat kita berbakti, jika memang ada, apakah di dalam hati kita tersedia satu kursi kosong untuk boleh menerima orang-orang seperti yang tertulis dalam perikop yang kita barusan pelajari. Mungkin orang-orang tersebut orang-orang yang tersisihkan, mungkin orang-orang yang sedang sakit lemah tubuhnya atau lemah mentalnya, atau orang-orang yang sangat-sangat disingkirkan dari komunitas di dalam lingkungan mereka masing-masing. Namun biarlah kita juga terus
menerima mereka, dan juga boleh memberikan kursi untuk mereka untuk bisa kita bersama-sama, seperti saya juga yang telah dibebaskan, yang telah dilepaskan oleh kuasa Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu yang boleh Engkau tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk boleh membuka mata kami lebar-lebar, untuk boleh memiliki mata seperti Engkau, memiliki hati seperti Engkau, untuk boleh menerima setiap orang, setiap manusia dengan kondisi mereka, untuk boleh memiliki hati mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur, Tuhan memberkati kita semua.